Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pada hari ini hari Senin tanggal 16 November 2020 kita mempunyai materi yaitu yang pertama perubahan wujud benda dan pengenalan satuan waktu. Namun sebelum kita memulai pelajarannya, marilah sama-sama kita awali pelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai pelajarannya. Di sekitar kita ada banyak sekali benda dengan karakteristik masing-masing. Nah, benda-benda tersebut bisa mengalami perubahan wujud. Perubahan wujud benda itu digolongkan menjadi beberapa peristiwa, yaitu membeku, mencair, menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Mari kita cari tahu apa itu perubahan wujud benda dan pengertian membeku, mencair, menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Perubahan wujud benda adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk lain yang berbeda. Perubahan wujud benda tersebut bisa terjadi karena adanya proses pelepasan dan penyerapan kalor atau panas. Nah, proses tersebut bisa berlangsung dikarenakan beberapa tindakan seperti pemanasan, pendinginan, dan lain sebagainya. Untuk perubahan wujud benda yang pertama adalah membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Nah, ketika peristiwa ini terjadi, zat melepaskan energi panas. Contoh benda yang mengalami perubahan wujud dengan cara membeku adalah air. Air yang didinginkan dengan cara dimasukkan ke dalam freezer akan membeku. Ya, es batu yang biasanya ada di minuman kita adalah air yang membeku. Yang kedua adalah mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Mencair ini bisa dibilang kebalikan dari membeku. Kalau peristiwa membeku melepaskan energi panas, maka untuk mencair dibutuhkan energi panas. Benda yang sudah mencair sepenuhnya biasanya disebut sebagai benda cair. Contoh proses ini misalnya kita meletakkan es batu di suhu ruangan, maka akan mencair dan menjadi air. Yang ketiga adalah menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud benda dari air menjadi gas. Pada peristiwa ini, zat membutuhkan energi panas. Contoh proses penguapan misalnya air yang direbus kalau dibiarkan lama-kelamaan akan habis karena menguap. Selanjutnya ada mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Proses ini juga memerlukan energi panas. Contohnya adalah saat es batu diletakkan di dalam gelas, nantinya bagian luar gelas akan muncul titik-titik air yang membasahi gelas. Itu berarti es batu tersebut mengalami pengembunan atau mengembun. Lalu ada mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Pada peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contohnya adalah uap yang berubah menjadi salju pada musim dingin di bagian bumi sebelah barat. Selanjutnya ada menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Ya, ini adalah kebalikan dari mengkristal. Pada proses ini, zat memerlukan energi. Contohnya adalah ketika kapur barus yang disimpan ke dalam lemari, kapur barus yang merupakan benda padat lama-lama akan habis karena berubah menjadi gas. Untuk lebih memahaminya, kalian bisa mencatat atau menyalin daripada tabel berikut ini. Baik, jika sudah, kita akan masuk ke dalam materi yang kedua.
Materi selanjutnya yaitu mengenal satuan waktu. Apakah kalian sudah siap? Mari kita mulai materinya. Dalam satuan waktu, kita mengenal beberapa istilah, yaitu jam, menit, dan juga detik. Perlu kalian ketahui, 1 jam sama dengan 60 menit atau 3600 detik. Dalam 1 menit terdiri dari 60 detik. Dan detik merupakan satuan daripada waktu yang paling kecil. Jenis-jenis jam. Dalam keseharian kita mengenal beberapa jenis jam, diantaranya adalah jam analog. Jam ini menunjukkan waktu dengan letak dan pergerakan jarum penanda. Jam analog memiliki jarum penanda waktu jam, menit, dan detik. Jarum ini digerakkan dengan mekanisme analog yang tersusun dari roda dan gerigi. Biasanya jam ini akan terpampang di dinding rumah kalian. Selanjutnya ada jam digital. Menunjukkan waktu dengan tampilan layar digital. Waktu ditunjukkan bukan dengan jarum penunjuk, tetapi dengan angka. Angka ini ditentukan dengan mekanisme digital. Kita masuk ke dalam cara membaca jam. Mungkin di antara kalian sudah sangat mahir dalam membaca jam ya, tapi marilah kita belajar bersama-sama kembali. Baik, jarum yang panjang menunjukkan satuan menit, sedangkan jarum yang pendek menunjukkan satuan jam. Setiap angka bernilai 5 menit. Lihat garis-garis kecil di sekeliling angka. Nah, itulah satuan menitnya. Setiap jarum panjang menunjuk angka 12, maka pertanda waktu yang tepat. Contoh di samping berarti menunjukkan pukul 1.00 atau bisa dibilang pukul 1 tepat. Yuk kita berlatih cara membaca jam. Baik, pada gambar pertama terlihat sebelah kiri ya. Terlihat jarum pendek menunjukkan angka 3. Untuk jarum panjang menunjukkan angka 2. Kira-kira bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah pukul 3:10 ya. Jarum pendeknya menunjukkan angka 3, lalu jarum panjangnya menunjukkan angka 2. Ingat, setiap angka itu bernilai 5 menit. Jadi kita kalikan 2 ya. Jika menunjukkan angka 2 berarti 2 dikali 5 sama dengan 10. Baik, sekarang perhatikan yang di bawahnya. Jarum pendek menunjukkan angka 4 lah, tapi ingin menuju angka 5. Dan jarum panjangnya menunjukkan angka 6. Kira-kira dibacanya berapa nih ya? Betul, pukul 4.30. Karena jarum panjangnya menunjukkan angka 6, kita bisa kalikan 6 dikali 5 sama dengan 30 untuk menunjukkan menitnya. Dan karena jarum pendeknya belum mencapai angka 5, maka kita tulis pukul 4. Jadi, gambar tersebut menunjukkan pukul 4:30 menit. Baik, kita lanjut ke atas sebelah kanan. Di sini jarum pendeknya menunjukkan angka 8 menuju angka 9, kita lihat ya. Tetapi jarum panjangnya menunjukkan angka 10. Kira-kira bagaimana cara membacanya? Betul, pukul 8:50 menit atau 8:50 menit ya. Kita lanjut. Jarum panjangnya menunjukkan angka 7, lalu jarum pendeknya menunjukkan angka 6 mau ke angka 7 ya. Jadi dibacanya berapa ini? Karena jarum panjangnya menunjuk angka 7, kita bisa kalikan 5. Jadi 7 kali 5 sama dengan 35. Dan karena jarum pendeknya belum mencapai angka 7, maka kita tulis jam 6 lebih atau lewat 35 menit. Baik, kita lanjutkan materinya. Mengkonversi satuan waktu.
Di sini kita akan belajar cara untuk mengubah satuan daripada waktu. Di sini Bapak mempunyai beberapa soal. Soal yang pertama yaitu 1 jam sama dengan titik-titik menit, atau 1 jam sama dengan berapa menit. Kita telah mengetahui bahwa 1 jam terdiri daripada 60 menit. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya adalah sebagai berikut. Karena yang ditanya adalah 1 jam, kita kalikan 1 dikali 60 menit. Yang dimana hasilnya adalah 60 menit. Jadi 1 jam sama dengan 60 menit. Soal yang kedua, 2 jam sama dengan titik-titik menit, atau 2 jam sama dengan berapa menit? Karena 2 jam, kita kali 2 dikali 60 menit. Berapa kira-kira hasilnya? Betul, 120 menit. Soal selanjutnya, 90 menit sama dengan titik-titik jam, atau 90 menit sama dengan berapa jam? Kita ketahui dulu bahwa dalam 1 jam terdiri dari 60 menit. Maka untuk menjawab soal ini, kita pecahkan dulu atau kita jabarkan seperti berikut ini. 90 menit sama dengan 60 menit ditambah 30 menit. Karena kita dapat 60 menit dan 30 menit di sini, jadi kita bisa temukan hasilnya adalah 60 menit kita ubah menjadi 1 jam. Lalu karena 30 menit belum mencapai satuan jam, maka kita tulis 1 jam 30 menit. Soal selanjutnya, 150 menit sama dengan berapa jam? Untuk menjawab soal kali ini, kita cari dulu penjumlahan pada satuan jam atau satuan menit yang mendekati angka 150. Coba kita tambahkan 60 ditambah 60. Hasilnya 120. Masih ada sisa kan? Coba kita tambahkan 3 jam. Yaitu berarti 60 tambah 60 tambah 60. Hasilnya 180. Ternyata terlalu banyak, maka kita ambil yang pertama, yaitu 120 menit. Kita tulis pada menit yang pertama. Karena sisanya masih ada 30 menit, ya, kita tulis di samping 30 menit. Kan totalnya jadi 150. Lalu 120 menit itu kan sama dengan 2 jam, lalu 30 menit kita turunkan. Hasilnya adalah 2 jam 30 menit. Soal selanjutnya, 1 jam 15 menit sama dengan berapa menit? Untuk menjawab soal ini, kita ubah dulu satuan jam menjadi satuan menit, yaitu 1 jam atau 1 dikali 60 menit. Hasilnya adalah 60 menit. Lalu kita tambahkan 15 menit pada soal dan kita jumlahkan. 60 ditambah 15 hasilnya adalah 75 menit. Soal selanjutnya, 3 jam 40 menit sama dengan berapa menit? Kita ubah dulu satuan jam dengan cara 3 kita kali 60 yang hasilnya 180. Lalu kita tambahkan satuannya karena sudah sama-sama menit menjadi 180 ditambah 40 menit yang hasilnya adalah 220 menit. Baik, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.